Kalau saya tidak anggap tema ini keluar, pertanyaan keluar dari tema ya. Masih dalam tema insya Allah, karena tadi sempat kita bahas masalah jin dan penyihir dan seterusnya. Jadi pernah terjadi, kalau mungkin sebelum SMS ini ada SMS dulu kalau ada yang terima, ini dari penjaga kuburannya Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya dia lihat dalam mimpinya begini dan begitu, gitu kan? Bahwasanya orang Islam itu harus berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, dan yang menyebarkan ini akan dapat kebahagiaan, yang tidak menyebarkan dapat musibah. Ternyata waktu di Saudi sedang menyebar SMS itu, dan sampai di Indonesia baru sekarang panas-panasnya, baru berapa waktu yang lalu ya. Di Saudi sudah berapa tahun yang lalu waktu Syekh bin Baz rahimahullah masih hidup. Lalu Syekh bin Baz ternyata memastikan, ditanyakan kepada semua pengubur, penjaga kuburan Nabi gitu, itu tidak ada. Jadi itu dikarang saja. Jadi penjaga kuburan Nabi belum pernah ada yang nyebarin itu, tidak ada yang pernah mengaku seperti itu, gitu kan? Tapi itu cuma disebarin. Dan ini banyak terjadi, samalah dengan kasus SMS tadi. Dan bukan cuma itu, banyak sekali hadis yang bohong, hadis yang maudhu, berhubungan dengan bulan Rajab juga begitu kemarin. Kan gitu. Orang yang puasa pada hari pertama Rajab dapat fadilah begini, hari kedua begini, hari ketiga begini, hari ketujuh begini, sampai 3 hari sebelum Rajab, habis Rajab dan seterusnya, itu berarti akan dapat pengampunan sekian banyak, ibadah 60 tahun dan seterusnya. Ini semua hadis yang maudhu, hadis yang bohong, tidak pernah Nabi SAW sampaikan. Dan dari ceramah ini saya ingatkan, insya Allah mudah-mudahan Allah sampaikan kepada teman-teman kita yang menyebarkan ini, kan gitu. Saya katakan bertakwalah pada Allah, takut pada Allah, karena anda akan dihisab oleh Allah tentang masalah ini. Anda menyebarkan satu hal yang bukan dari ajaran Allah, dari wahyu Al-Quran dan Sunnah, kemudian orang amalkan, maka anda siap konsekuensinya, bertanggung jawab memperbaiki itu. Dan ini berbahaya sekali. Menyebarkan ajaran yang tidak benar mengatasnamakan Islam atau Al-Quran dan Sunnah atau Allah dan Rasulnya, maka ini berbahaya sekali. Ini berbahaya sekali. Ajaran misalnya membaca 2 ayat dari surah Yasin dengan menyebutkan fadilah tertentu, harus bagi setiap muslim mengatakan memang atau mendapatkan referensi Rasulullah pernah contohkan. Kalau tidak, berarti anda telah membuat sendiri ajaran itu dengan menunggangi Al-Quran. Ya, sebab Rasulullah SAW, kata Ibnu Katsir rahimahullah, belum meninggal dunia, ya, atau tidak meninggal dunia kecuali sudah menyampaikan semua, yang putih, hitam, yang besar, yang kecil, gitu kan, yang halal, yang haram, semua dijelaskan oleh Nabi SAW. Nah, kita tidak butuh lagi. Jadi kalau anda mau menghubungkan ayat Quran dengan fadilah tertentu, jangan dikarang-karang kecuali memang sudah ada penyampaian wahyunya, karena ini berbahaya, bisa nyebar kemana-mana, gitu kan, bisa nyebar kemana-mana. Jadi kalau anda mau tanya, misalnya selanjutnya bagaimana kami menasihati mereka, ingatkan bertakwa kepada Allah. Hati-hati, salah menyebarkan ilmu, ya, maka akan menjadi tanggung jawab pada hari kiamat, dan itu berat loh. Satu kali seorang dai salah ngomong, dan yang dengar dia, misalnya di majelis kita ini ada 200 orang misalnya, maka 200 orang ini punya keluarga minimal 10 orang atau temannya. Ini sudah kalau dikali 10 sudah 2000 orang. Bagaimana kalau ada yang, biasa kalau saya lagi ceramah, ada yang catat tuh hadis yang saya sebutin atau kisah yang saya sebutin, langsung pada saat itu disebar di BBM-nya dia, ke 1000 orang. Ada yang masukkan ke Facebook, ada yang masukkan ke Twitternya, ada yang ke BBM-nya dan seterusnya. Akhirnya jadi nyebar kemana beribu-ribu orang. Sampai saya pernah dapat SMS dari Aceh, Ustaz jazakallah khair, kami sudah dengarkan ceramahnya. Saya nggak pernah ke Aceh ceramah gitu kan, tapi sampai kemana-mana gitu. Nah ini berbahaya sekali. Maka harus bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai menyebarkan hal-hal yang anda tidak tahu ilmunya. Ini berbahaya. Dan kebanyakan terjadinya hal seperti ini tuh karena niatnya awalnya baik. Kan dia niatnya mau orang agar takut misalnya dengan azab neraka, atau mau orang termotivasi ibadah, tapi dia karang, dia nggak ngikutin wahyu, maka berbahaya. Ya, jadi saya ingatkan satu saja, bertakwalah pada Allah, takut kepada Allah Azza wa Jalla, karena ada tanggung jawab pada hari kiamat. Dan juga Imam Malik rahimahullah ditanya 37 pertanyaan, itu beliau cuma jawab ya 17 saja, sisanya beliau tidak jawab 20 pertanyaan. Lalu ditanya oleh orang yang bertanya, kenapa anda tidak jawab hai imam? Kata dia apa? Saya khawatir kalau saya jawab sesuatu yang saya tidak punya ilmunya, maka anda nanti akan tuntut saya pada hari kiamat di depan Allah, mengatakan mengajarkan hal-hal yang saya tidak punya ilmunya, Ya, jadi ini bertakwa pada Allah SWT. Jangan sampai anda menyebarkan yang tidak ada ya ilmu anda.